Memberkati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Jiwa kami disegarkan pada waktu kami menaikkan pujian di dalam roh dan kebenaran. Dan terima kasih untuk hadir kasih dan kuasa yang sudah menyatakan bersama dengan kami. Sebab hanya itulah kerinduan setiap kami pribadi lepas pribadi, Engkau senantiasa mengawal menjamah dan memberkati kami. Dan di dalamnya kembali kami rindu, biarlah Tuhan berfirman bagi kami. Karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Kembali berkumpul semua kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Dan bukan kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhan Allah yang menjadi kemuliaan tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirman oleh kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berucap syukur. Kita yang percaya saudara berkata Tuhan katakan bersama saya. Amin. Iya, senang hadir kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya boleh menyampaikan firman Tuhan seharusnya pagi karena satu dan lain halnya, karena beliau ada rapat dengan sinode, sehingga beliau dengan berat hati minta maaf kepada jemaat dan umat Tuhan untuk tidak bisa hadir, dan diharapkan untuk bulan depan atau waktu ke depan bisa hadir bersama dengan kita. Amin. Yang pertama kita harus mengerti bahwa kasih Allah, dia mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia membutuhkan buat setiap kita agar kita boleh memperoleh kehidupan yang lebih baik. Amin. Dan untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik, dia mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia datang menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia mati buat setiap kita. Dia bukan cuma sekedar mati, tetapi dia bangkit dalam mati dan dia naik ke surga. Ini adalah sesuatu kehidupan yang lebih baik yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti kehidupan yang lebih baik adalah hidup di dalam kekekalan. Apakah kehidupan kekekalan itu yang lebih baik hanya untuk nanti atau pada waktu kita sekarang ini? Seringkali kita ini berpikir itu hidup yang lebih baik, kekekalan itu waktu yang akan datang. Tetapi sesungguhnya hidup yang kekal itu tiada lagi lain, bahwa setiap kita bisa mengenal bahwa hanya dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Dan pengenalan berbeda dengan pengetahuan. Anda boleh tahu tapi belum tentu kenal. Tapi orang yang kenal pasti tahu, saudara. Haleluya. Amin. Nah, pengenalan akan dia satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan lain yang sanggup mampu merubah hidup saudara. Dan Tuhan yang dia mau kita kenal, dia telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Berarti hidup yang kekal untuk kita boleh memperoleh hidup yang lebih baik bukan hanya sekedar untuk nanti kalau kita datang ke surga, tetapi untuk hidup kita hari ini. Dan hidup kita hari ini kita harus mempunyai pengenalan akan Tuhan, dan jadi karena dia satu-satunya Tuhan di dalam setiap hidup saudara saya. Dan Tuhan yang seperti apa? Dan Tuhan telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita, dia punya sejarah suci, sejarah yang kudus, sejarah yang real, yang nyata di dalam kuasanya untuk merubah manusia dari tidak baik menjadi baik. Amin. Kita punya cerita. Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Coba kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Selanjutnya, aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta apa? Membuat namamu masyhur, dan engkau akan apa? Dan engkau akan bilang sebelahnya, kamu akan menjadi berkat. Amin. Amin. Selanjutnya, di situ dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati. Makanya saya suka kadang-kadang kalau makan pagi sarapan ke depan, ini setiap kali mau bayar udah ada jadi bayar sesuatu. Dari pagi juga gitu, saya lari ke seberang supaya aman gitu. Bisa kan? Ada coba bayar itu. Aduh, itu memang panas Tuhan. Saya juga bingung gitu.
itu nasi ulang, haleluya, amin. Ini juga kan duduk dengan bapak ibu di situ. Tapi nggak bisa ngomong sih ya. Memang di situ dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati lo. Buat yang traktir robot anak. Kenapa mereka lakukan itu? Karena cash and carry pasti. Amin. Amin. Apa sih ya? Karena bukan sebatas tiap hari. Terus dia bilang nggak apa-apa kan kita mesti berbuat baik. Selalu. Kalau selalu begitu, pasti dia dapat manfaat. Haleluya. Amin. Tanya ke sebelah dulu gimana? Bukan ke saya maksudnya, bukan ke saya. Di antara sesama kita. Amin. Ya di sini kata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan apa? Mengutuk orang yang mengutuk engkau dan olehmu. Wow, apa bedanya? Semua di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, berikan tepuk tangan. Nah, secara suci yang Tuhan kerjakan dalam karya penyelamatan manusia agar manusia boleh memperoleh kehidupan yang lebih baik selama mereka hidup di dalam dunia. Ayat ini menyatakannya, dia panggil Abraham. Amin. Dan panggilan itu juga sesungguhnya untuk setiap kita. Dan jika dia panggil, maka dia ingin agar kita sepenuhnya bergantung harap kepada dia, melepaskan segala sesuatu pengharapan kita sebelum kita kenal dia. Sekarang setelah kita kenal dan memahami dia mau agar kita menyerahkan semuanya, sepenuhnya, masa depan kita, keputusan-keputusan yang berkualitas ke dalam tangan dia. Amin. Karena dia mengatakan tinggalkan semua keluarga. Yang paling susah kan traumatis masa kecil saudara tuh, yang ngeblok sehingga saudara susah untuk mendapatkan berkat. Kalau hidup saudara waktu kecil susah, terus saudara Tuhan bikin susah kamu. Padahal itu dusta, karena dunia memberikan itu kepada kamu. Sesungguhnya Tuhan ingin memberkati kita semua. Amin. Dan selanjutnya di situ dikatakan yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan dia memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Dia pakai Abraham dengan satu keluarga. Makanya saya bersyukur, terima kasih pelayanan kita di tempat ini pelan-pelan tapi pasti, dan saya bisa lihat pergerakan Tuhan. Satu orang melayani sekarang sampai semua seluruh keluarga boleh mengambil bagian dalam melayani. Saya istri, anak-anak dan teman Pak Roy bersama Miss Vena, Pak Andreas bersama Ibu Elizabeth, semuanya tinggal rumah saya bertemu. Dari semuanya ikut ambil bagian. Nah, Ibu Lina doakan terus agar Pak Iwan bergabung. Amin. Amin. Jadi saya kasih dan aku akan membuat menjadi bangsa itu dan memberkati itu serta membuat nama masyhur dan itu akan menjadi berkat. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Janji Tuhannya dan amin dari Abraham, dari satu keluarga itu akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu suku bangsa Israel. Suku bangsa Israel kotanya cuma segede kota Bogor jauh lebih besar. Penduduknya hanya 8 juta. Belum oma-oma. Di dalamnya dari 8 juta itu ada oma-oma, ada anak-anak kecil, ada yang Yahudi ortodok yang pakai jaket koboi terus tuh jenggot panjang, jedang di tembok ratapan. Terus tentaranya cuma berapa orang. Tapi sampai hari ini negara yang begitu kecil, penduduk yang begitu tidak banyak, diapit dengan 4 negara besar yang ingin selalu jamah dia, ingin selalu makan dia. Tapi sampai hari ini dia tetap berdiri dan Israel tetap menjadi bangsa yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Bukan cuma sekedar itu. Dari keturunan bangsa itulah, dari keturunan Abraham itulah lahir Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan tangan. Ya Tuhan ini kerjakan manusia hidup kita. Dan saya yakin dan percaya jika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, generasi bagi kita pun akan generasi yang diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Namun di sini dikatakan
dan engkau akan menjadi berkat. Ini yang paling penting buat kita semua. Jangan hanya selalu cari berkat. Aduh, anak Tuhan tuh diberkat. Amin. Anak Tuhan tuh diberkat. Kenapa? Karena mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada kita. Dia tidak pernah terlelap menjaga Israel. Dia menjaga kita dari segala malapetaka, dia menjaga kita dari segala kecelakaan, dan dia pelihara hidup kita. Sampai hari ini kita ada, selama kita ada, semua semata-mata hanya karena perlindungan dan kasih-Nya di dalam setiap hidup kita. Amin. Dan selanjutnya di sini dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Anak Tuhan dengan baik, bertemu kami kemuliaan Tuhan memang dari sihir, teluh, pelet, mantra, guna-guna, makanan restoran yang pakai lek, yang lain makan enak, begitu kita makan bisa gak enak tuh makanan. Amin. Makanya kalau makan, aduh, emosional. Amin. Gak ada yang pernah. Anak Tuhan gak bisa disihir, gak bisa diteluh, gak bisa diperet, gak bisa diguna-gunain, apalagi penyakit, gak bisa. Amin. Ada perlindungan, pernyataan dalam Yesus, gak ada. Kalau jangankan itu, orang kutuk saudara aja, kutuk itu gak kena, balik lagi ke orang itu. Nah, sekarang yang menjadi perhatian WhatsApp kita, hendaklah kita yang gak mempan kutuk, jangan saling. Kita yang gak mempan dikutuk, jangan saling. Itu dia. Haleluya. Bilang sebelahnya, jangan mulut. Jaga mulut. Aduh. Gak ada. Tarik lagi kalau gue berikan contoh. Jaga mulut. Hendaklah kita nih perkataan kita, perkataan senantiasa memberkati, memberikan semangat baru. Amin. Memperkatakan kebalikan dari situasi kondisi yang ada. Pada waktu Anda melihat sukar, sulit masalah ekonomi, jangan pernah bilang, aduh, kenapa gue jadi yang mau dulu. Tapi balikin, Bang, saya percaya kamu dari Tuhan senantiasa melindungi, dan saya percaya kamu pasti diberkati. Amin. Udah enak Pak, semakin lo enak semakin lo ngomong aja. Yang baik nanti lihat apa yang kamu tabur baik, maka yang baik itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mau disayang suami? Yes. Mau disayang suami? Disayang dong. Amin. Sayang dong. Suami itu aduh jelas. Ya. Suami itu cuma kali kuping, I love you honey. Rasanya itu simpen aja juga. Ngomong aja sayang luar biasa. Walaupun kita kadang-kadang berontak sini betul maksudnya. Amin. Tetapi jangan perkataan yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, apalagi kepada anak gadang atau jangan. Aduh, ya di Jakarta bos, aduh masih di Antara. Jangan dong memberikan perkataan berat, karena itu ya kita aja manusia terasa sakit kalau dengar, apalagi Bapak kita di surga hatinya sakit pada waktu engkau memperkatakan perkataan kutuk kepada anak-anak Tuhan yaitu saudara-saudara sendiri. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih dan dikasih artinya di dalam panggilannya dia memberkati kita. Selanjutnya apa lagi? Ada perlindungan. Haleluya. Amin. Ada perlindungan. Dia dengan segala kebesarannya dia sanggup mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Yang paling penting buat kita apa? Rasa aman. Haleluya. Amin. Kita mempunyai rasa aman, ada penyertaan perlindungan Tuhan dalam setiap hidup. Dan ingat, dia panggil kita, dia berkati kita supaya kita berbahagia. Tetapi dia mau agar kita juga lebih daripada berbahagia.
Apa itu lebih dari berbahagia? Coba kita lihat kisah Rasul 20 ayat 35 bagian ayat terakhirnya dari satu ayat itu. Coba. Saya bacakan secara keseluruhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja dengan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan apa katanya? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menarik. Saudara levelnya mana? Saudara level berbahagia atau ingin lebih berbahagia? Cie. Mereka turun dari surga cubit di lumus parku. Anda levelnya di mana? Anda level yang hanya sekedar berbahagia atau lebih berbahagia? Cie, berikan berbahagia. Ya, sebenarnya itu berbahagia. Jadi Tuhan panggil kita, Tuhan berkati kita, Tuhan covering kita. Tujuan bukan hanya sekedar Dia ingin memberkati kita. Dia berkati kita, I'm very happy. Tetapi yang paling lebih berbahagia lagi, pada waktu kita juga bisa berbagi. Walaupun kadang-kadang dorongan untuk berbagi begitu kuat, itu matahari yang penting aja, ya. Biar belum mengerti nggak apa-apa, entar terus aja. Pasti suatu waktu dia pasti akan berhasil. Amin. Dan Tuhan mau kita bukan cuma sekedar berbahagia, Dia mau agar kita lebih berbahagia. Apa sih hati ini? Saudara, kalau Anda ketemu dengan Tuhan yang begitu mengasihi saudara, hatimu pasti limpah, punya belas kasihan kok dengan orang-orang lain. Anda nggak akan menjadi egosentris, nggak selfish, nggak mikirin diri sendiri. Kenapa? Kok kita sibuk mikirin diri sendiri? Dia yang sibuk mikirin kita. Amin. Tuhan itu sibuk mikirin kita. Kenapa jadi negara cokin? Kalau Dia begitu baik sama kita, lakukan juga dong hal-hal yang baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Selanjutnya, dalam Galatia 3 ayat 28. Ayat 29. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, apa katanya? Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan apa katanya? Berhak menerima janji Allah. Wow. Sesuatu yang gak mungkin itu sekarang menjadi mungkin. Syaratnya untuk menerima semua janji Allah itu dan bisa diterapkan di dalam setiap hidup kita, nggak ada lagi lain. Syaratnya bukan kamu harus jadi kaya dulu, kudus dulu, suci dulu, benar dulu, enggak tuh. Tetapi syaratnya nggak ada lagi lain. Saudara dan saya harus menjadi apa? Milik Kristus. Haleluya. Amin. Artinya syaratnya nggak ada lagi lain. Kita harus menjadi milik Kristus Yesus. Artinya kita harus benar-benar bertobat, lahir baru, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, seperti yang saya kasih dan dikasih. Maka setelah itu terjadi, Anda dan saya berhak untuk menerima semua janji Tuhan. Amin. Berarti bertobat itu penting. Bertobat itu lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru itu? Pada waktu kita percaya kepada Yesus Tuhan, maka saudara saya dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Anda pernah lihat Yesus, tapi Anda percaya. Dan siapa yang membuat Anda percaya? Karena ada Roh Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Nah, jika Roh Tuhan ada dalam hidup saudara, Roh itu memeteraikan saudara. Ini Roh saudara, begitu saudara terima Yesus ya, bisa umum dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus. Materai tidak ada satupun yang sanggup mampu merusaknya. Sebab jika engkau bisa percaya pada Yesus, karena Bapa lah yang membawa kamu kepada Yesus. Dan setelah Anda percaya dia,
Nggak ada satupun. Setan sekalipun nggak bisa merusak materai ini. Amin. Bahkan dosamu sendiri nggak sanggup mampu merusak materai ini. Amin. Yang bawa saudara ke sini siapa? Aduh, ragu ngapain juga nanya. Termasuk lagi, banyak pertimbangan sebelum Anda sampai ke sini. Tapi faktanya Anda ke sini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya Tuhan, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang bawa. Pertanyaan, udah suci banget semuanya lebaran? Roh Kudus yang sudah termaterai, di mana kamu akan menjadi warga kerajaan surga nanti, itu sudah ada di dalam hidup saudara. Amin. Dan jika dia ada, dia prosper. Roh itu makmur dari miskin menjadi kaya di dalam roh saudara ini. Amin. Anda milik kerajaan surga. Tidak ada satupun yang sanggup mampu memisahkan kamu. Tidak ada satupun yang sanggup mampu mengambil kamu dari dia. Wow. Engkau berharga, engkau mulia, Tuhan mengasihi. Amin. Nah setelah itu apa yang terjadi saudara yang saya kasih tadi? Jika roh itu ada pada kita, maka kita berhak untuk menerima semua janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Coba lihat. Kalau ketika sini, sorry, ini saya khotbah di antara 5.000 orang kemarin hari ini. Materinya sama. Cie-cie. Kamu hambamu yang di sini kalau di tempat lain baru dulu. Ini, nah di sini nggak ada bedanya sama aja. Sini yang pakai jas mana tadi misalnya, pakai jas salah. Ibu Evi Mamalovi itu kan pakai jas ya? Iya pakai jas. Ya pakai jas betul sih. Saya bisa menghormati Bapak Ibu yang hadir. Amin. Amin, amin. Biar dia tambah keren juga sedikit. Tidak semua semata-mata hanya karena anugerah. Ya, bagaimana mungkin kacau kampret itu Tuhan kok mau Tuhan yang membesarkan. Namun pada waktu Tuhan membesarkan ke saya juga boleh sedikit bangga. Yang saya banggakan bukan diri saya, yang saya banggakan karena Tuhan dalam hidup saya. Jalan juga tegak, walaupun kadang-kadang dompet kosong. Amin. Hidup pun kan ditentukan Tuhan, masa ditentukan dompet. Gila dompet kosong banget cek roh kamu tuh udah prosper. Amin. Amin. Roh itu tuh, roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Setan juga berani ganggu, awas anak Tuhan ya. Dia tempat angker, numpang-numpang anak bagong. Dengar baik, pada waktu kamu lewat bukan kamu yang takut setan, setan takut kamu. Amin. Cuma repot itu saya tadi bilang, sorry Pak, kadang-kadang dia cekot sih. Dan kadang saya tadi pergi dicariin terus. Ya untuk bisa menerima janji ya coba Galatia 3:9. Ya. Jadi apa katanya? Mereka yang hidup dalam iman, mereka lah yang berkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berarti untuk berhak menerima janji Tuhan kita harus bertobat dan lahir baru. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Allah itu sendiri adalah firman. Firman adalah Yesus. Haleluya. Amin. Dan di dalamnya ada iman ilahi. Nah untuk berhak menerima
janji itu, maka kita juga harus beriman kepada Tuhan sebagaimana Abraham beriman kepada Dia. Wah. Menjadi pertanyaan buat setiap kita, mana yang lebih solid? Iman Abraham atau iman kamu? Yang kamu hidupi sekarang ini. Mana yang lebih solid? Imannya Abraham waktu itu gue hidup lebih lagi tahun, atau sekarang iman yang kamu hidupi di dalam hidup kamu sekarang? Mana yang lebih solid? Iman yang ada pada kamu itu yang lebih solid. Kenapa? Abraham pada waktu itu belum ada kitab suci. Abraham pada waktu itu belum ada karya penebusan. Yesus belum mati di atas kayu. Roh Kudus belum dicurahkan. Dan setelah itu yang terjadi, belum ada kelimpahan anugerah dan kasih karunia yang dikerjakan Yesus, belum diberikan iman ilahi. Dan sekarang iman itu sudah ada pada kita. Coba lihat, Galatia 2 ayat 20. Kuncinya cuma lahir baru bertobat dan beriman. Tapi iman siapa? Seringkali kita udah beriman. Kok kondisi tidak semakin berubah? Ternyata ada permasalahan dengan iman itu. Yang kita tahu iman siapa? Coba kita. Namun apa katanya? Aku hidup. Berarti sebelumnya ada yang mati. Siapa yang mati? Hidup lama kita. Iman kita sebagai manusia, iman yang negatif mati. Contoh iman yang negatif masa ada di gereja. Dulu waktu saya jomblo itu menikah sama saya, ada pendukung syafaat. Nggak tahu gimana dokter bilang, Pastor Jeki, Tuhan berbicara kepada saya, Pastor Jeki harus jadi suami saya. Wah, saya bilang enggak, itu iman manusia. Cuma dia kan kita bisa sopan. Buat saya cuma bilang, ya tunggu deh, Tuhan baru ngomong masa. Kadang-kadang iman manusia naik mobil kan main tentang tangan jadi mobil suruh naik ojek kayak gini. Kan semua orang bagus-bagus sekarang Yesus itu membuat sakit. Kacau sampai aja nggak ada Yesus. Dia suruh ngakos orang. Kita seringkali pakai iman manusia. Mau orang sih masuk akal, tapi buat manusia lain nggak masuk akal. Pantas nggak sukses, pantas nggak berhasil. Nah, tadi sudah dikatakan, namun aku hidup. Ayo, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya dan tak berarti lagi hidup ini. Apa hidup yang diletakkan di mesbah? Dipersembahkan untuk kuasanya bermanifestasi dalam hidup ini. Amin. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Anak Tuhan benar-benar. Anda nggak boleh ya merasa lonely, merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Ada Kristus di dalam saudara. Amin. Dan Kristus itu berbicara tentang kuasa pengurapan. Anak-anak Tuhan, urapannya ada dalam diri. Aku urapi, aku Tuhan dan gue di dalam masih minta aja deh Bang. Halo, urapannya sudah ada sama kita. Dan urapan itu akan mengajak coba kita. Puas ini, saya kelas 3 ayat 27 pada 5 coba. 1 Yohanes. Kita balik ke sini aja ini. Satu Yohanes 3. Nggak ada. Tidak. Ayat berapa? 27 atau 28? 24. Ayat 27 ada. Berarti ada sebuah ayat 27 berapa? Nah, sebab
di dalam diri kamu. Tetap ya Pak. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu tidak, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu apa? Tetap tinggal di dalam dia. Berikan tepuk tangan. Wah, yang sebenarnya saya baru ngerti ternyata saya pinter. Kenapa? Karena ada orang pada hidup pakai yang pada lagi tadi. Kalau dari itu ada dulu ya. Kembali lagi. Iya. Galatia 2. Iya. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam apa? Flesh adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti iman siapa? Iman Yesus. Ingat tuh ya, Tuhan memulihkan kita. Kita dijadikan segambar, serupa, sewujud dengan Dia. Nah, gambar dan rupa wujud Allah kembali dinyatakan, dimanifestasikan di dalam hidup kita. Roh Allah ada dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya apa? Pemikiran kita, jiwa kita dipenuhi dengan firman. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya tubuh kita, daging kita adalah tempat manifestasi roh dan firman itu. Nah, pada waktu Anda hidup dengan iman anak Allah, Anda hidup dengan iman Yesus Kristus Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, orang bisa melihat Yesus hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Berarti yang kita janji Allah hanya bisa kita raih dengan iman anak Allah itu sendiri. Ingat, sekarang yang ada di dalam hidup kamu bukan hanya sekedar roh Allah ada pada kamu, tetapi iman itu, iman Yesus sekarang ada di dalam setiap hidup kamu. Permasalahan di mana? Seringkali kita tidak mengaktifkan iman itu. Yang kita aktifkan adalah jiwa, pemikiran kita yang masih dengan pola pikir yang lama. Contoh, Anda punya keperluan sesuatu di depan. Tuhan pimpin kita, Tuhan itu di depan. Nah, kita berjalan kepada keperluan kita di depan itu, dan kita percaya Tuhan pasti akan mengenapinya. Amin. Dan kita jalan mendekat. Namanya jalan kan kadang-kadang banyak tikungannya. Betul? Tiba-tiba setan masuk. Dia kasih kepada kamu pikiran-pikiran yang sepertinya masuk akalmu. Lamaan nantikan janji Tuhan. Udah sambar dulu yang kanan atau sambar yang kiri. Haleluya. Kalau sehingga Anda akan jadi. Ini ada keperluan duit bisa. Tuhan bilang, gua kasih tenang, percaya. Ya udah, jangan. Cuma lihat kondisi, keadaan, situasi. Ini ada yang datang lagi yang bukan hati. Atau cari mama lebih. Saya respect dengan Bu Evi. Kesian. Buat yang susah lagi perlu. Itu udah selesai disebelin. Jangan begitu dong, amin. Kalau lagi perlu aja. Amin. Kita begitu udah pada tanggung jawabnya aja deh. Ya. Oke.
Kuat lebih luar biasa. Apa sih support doa? Ini janganlah kalian banding itu dibenci tapi dirindukan. Dia saudara kita, amin. Berikan kemudian berbuat. Jangan potong janji Tuhan dengan pola pikirmu. Amin. Tunggu, dia nggak pernah terlambat. Dia memang sih bisa aja yang situ menjadi kita. Kita jangan ingat tekanan dari buku dia dapat itu. Betapa dia itu. Tapi terus kuatkan teguhkan hatimu. Bagus saudara gila. Kan suami berapa tekanan. Tapi jangan takut. Begitu sampai di tepis, dia akan terlambat. Amin. Dia akan terlambat. Kalau Anda ada yang masih bergumul dengan baik, malaikat Tuhan sedang bekerja untuk mengarahkan berat-berat. Selanjutnya, selanjutnya 2 Korintus 9 ayat 8. Kita nggak panjang sedikit malam ini boleh? Boleh lah, mau kemana? Amin, mau kemana saya kan? Kau usah fungsikan makan kalian. Makan porsi juga gak terlalu besar, makannya porsi cukup. Asal saudara makan tuh gak terlalu kenyang supaya bangunnya gak kesiangan. Kita ngurusi makanan aja sampai mikirin. Jangan terlalu besar porsinya. Porsinya harus pas supaya nggak lapar dan jangan terlalu kenyang. Supaya habis makan paling nggak 15 menit atau 10 menit ya sleeping beauty lah. Amin. Supaya bangunnya lebih baik. Oke. 2 Korintus 9 ayat 8 dan 10 ya. Ya. Setelah dengan iman anak Allah di situ dikatakan inilah janjinya. Dan apa katanya? Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah apa? Berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Amin. Saya ya, bahwa dia itu sanggup mampu melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala satu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ini mentalitas kita. Mentalitas kita tuh harus mempunyai mental yang cukup. Kalau Anda tidak punya mental yang cukup, bagaimana Anda bisa mengalami kelimpahan? Mental manusia lama kita selalu kurang. Mental yang cukup itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Mental yang cukup itu begini. Coba deh saya terawang dulu dengan karunia yang membedakan. Ini rohnya datang lagi berdoa bersama. Amin. Ya 80% yang diperlukan cien. Amin. 80% rohnya Tuhan, duit. Amin. Apa termasuk saya? Wah, memang salah kalau ngomong Tuhan, saya perlu uang salah. Boleh nggak kita ini? Boleh, haleluya. Cuma kita belajar cara harus punya mental yang cukup. Artinya apa? Jangan ikut yang kita doain cuma Tuhan, segala kebutuhan. Kan lebih diberkati memberi daripada memberi. Nah sekarang kita juga harus minta dong. Kita minta kebutuhan kita juga minta ekstranya agar kebutuhan kita terpenuhi dan kita juga bisa menjadi berkah. Wah, selama ini menjadi pertanyaan,
Jika saudara punya masalah, yang saudara lakukan apa? Selalu minta Tuhan tolong masalah saya. Tuhan penuhi saya. Ya, itu doanya egois. Anda hanya sekedar memikirkan diri Anda sendiri. Itu bukan dari mental yang cukup, yang akan menghasilkan kelimpahan. Minta dong double porsi. Haleluya. Seandainya saudara perlu 1 juta, saudara doa sama Tuhan. Saudara yakin gak Tuhan kasih 1 juta? Yakin. Kalau Tuhan, saudara yakin Tuhan kasih 1 juta, kenapa saudara gak yakin minta 2 juta? Halo? Harusnya saudara yakin minta 2 juta. Dengan tujuan apa? Agar kebutuhan itu terpenuhi dan aku bisa menjadi berkat. Haleluya. Amin. Sebab ayat 10 ini disitu dikatakan, ayat 10 dinyatakan sama. Ia yang apa? Menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya. Menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaran. Tuh. Kenapa kita bisa minta lebih? Karena kita minta roti untuk kita makan. Dan kita juga minta benih untuk kita tabur. Nah seringkali kita mintanya double porsi. Kita minta roti, kita minta benih. Kalau soal itu Tuhan gak pernah lalai. Dia pasti kasih buat saudara. Cuma menjadi pertanyaan, jika dua-duanya dikasih antara roti dan benih, itu benih kamu jadi roti juga enggak? Halo? Atau saya jelas lagi? Pada waktu Tuhan kasih dua-duanya, roti dan benih, ini yang sering jadi masalah. Benih kita nggak tabur, kita kredit motor. Benih kemarin jalan-jalan ngomong. Itu yang sering kali jadi masalah. Bukan Tuhan tidak memberi double porsi yang kamu minta roti untuk kamu makan dan benih untuk kamu tabur. Amin. Jadi masalah pada waktu kita menerimanya, tolong yang namanya roti makan, yang namanya benih jangan dimakan. Amin. Karena prinsip kerajaan surga adalah menabur benih. Haleluya. Saya bisa ada kan karena papa saya nabur benih ke ibu saya. Amin. Mau ketawa. Karena ada benih yang ditabur ke ibu saya, maka saya jadi tumbuhan. Karena ada benih yang ditabur, maka hidup. Kalau soal pertumbuhan, saudara perlu ragu. Saudara tabur benih, dia pasti tumbuh. Amin. Sehingga ya saudara bisa mendapatkan kelimpahan. Ini jadi pertanyaan, saya kerja dari mana? Apakah dia datang dari langit? Coba lihat Amsal dan Pusat bilang. Amsal Pusat bilang rencana orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang terbiasa bisa hanya akan mengalami kekurangan. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan akan memberikan kepadamu ide cemerlang untuk mengerjakan sesuatu yang akhirnya mendatangkan berkat dan berkat berkelimpahan. Haleluya. Karena kamu punya roti untuk kamu makan, kamu punya benih untuk kamu tabur. Haleluya. Amin. Namun setiap orang yang terburu-buru hanya akan mengalami kerugian. Pengen cepat kaya, kayak besar. Halo, jangan sebelahnya sabar. Karena ketidaksabaran itu natur manusia lama kita. Amin. Nah itu sudah mati. Nah kesabaran natur ilahi hidup baru kita yang ada di dalam karakter kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan di
Nah, kesabaran itu ada diri kamu. Enggak masuk Bandung, sabar banget. Haleluya. Amin. Ya Bu, ibu tuh pada ya, jangan bergerak. Rajinnya dari mana dulu? Apa yang kamu tabur secara rohani, maka kamu pasti akan tuai secara jasmani. Rajin dong. Apa rajin? Pagi-pagi baca firman. Haleluya. Begitu bangun tidur pagi ada suatu kata Tuhan kasih Tuhan dan bisa aku senantiasa setiap pagi hari ada hari yang Tuhan jadikan bagi oleh sebab itu aku bersukacita bersama Tuhan sama rancangan Tuhan menjadi bagian dalam hidup saya. Amin. Jangan bangun tidur pagi, aduh siapa lagi yang mau pinjam pagi. Halo. Itu bukan nggak ada di pikiranmu, tapi jangan diikuti. Isi dulu firman itu, makanan jiwamu. Firman bukan buat makanan roh. Roh kamu enough, cukup nggak perlu yang lain. Yang perlu diperbaharui jiwa saudara. Amin. Mana tanpa begini bisa begini? Apakah rohnya aja yang diperbaharui? Roh saya nggak bisa lakukan apa, Tuhan yang berikan roh. Dia memperbarui jiwa saya karena dia memberikan kepada saya hati yang lapang merasakan firman sehingga terjadi perubahan di jiwa saya. Amin. Nah kalau perubahan di jiwa kan melihat aja kan? Iya, kenapa sih? Selanjutnya, kembali lagi dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Amin. Berani kita dua porsi. Jangan makan yang perlu dilakukan. Nah untuk memisahkannya apa? Ya itu tadi ada harus punya hubungan. Tuhan thank you. Amin. Yang ini roti ya Tuhan. Yang ini naguri ya Tuhan. Malaikat langsung ya. Begitu kamu ingin takut, kamu lepasin aja. Yang punya gereja, bapak persembahan ke gereja saudara. Yang punya gereja bapak persepuluhan di gereja saudara. Lihat orang-orang susah, ya lihat orang-orang kecil harus kepret aja, kepret. Amin. Amin. Kalau saya sih merasa hasil dapat gue selalu dikepret kalau makan ganti. Selanjutnya 2 Korintus 8 ayat 7. Ya sedikit lagi, oke. Kembali saya kembali papan tiket free, hotel free, mulai 5 hari ibadah, jemaah 5.000 lebih, ada PKI. Amin. Kalau saudara saya konversi, nggak tentang dengerin aja di balik. Amin. Menabut benih ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman. Kamu punya iman anak bangsa. Amin. Bukan iman kamu lagi. Iman sedikit finish. Iman sedikit bagaimana kalau nggak pelakon. Atau ada iman anak dalam perkataan. You have power. Amin. Kamu punya kuasa dalam perkataanmu. Dalam pengetahuan Anda punya pemahaman akan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup saudara. Wah, haleluya. Amin. Dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Saya berganti dari pecandu narkoba, dari preman Tuhan pulih hidup saya. Gimana caranya saya bisa menjadi berkat? Saya ke penjara setiap bulan satu kali. Itu cuma saling juga. Saya ke penjara, saya sampaikan firman. Anak-anak saya bilang, ya pastor saya kayak nggak ngerti aja. Firman mantap, berasa-rasa kepala gue. Thank you. Amin. Maka juga harus dibawakan sampai hari ini. Berapa tahun tadi? Hampir 20 tahun.
Terus sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena saya sudah diberkati, dan setelah saya diberkati, baru saya bisa memberkati. Haleluya. Amin. Dan jangan salah, persembahan kasih pelayanan di penjara, susah ngitungnya. Amin. Kadang-kadang nggak ada, tapi kadang-kadang neraka dalam bentuk yang lain. Haleluya. Amin. Jangan lihat nilai dari pelayanan bukan cari hidup. Amin. Pelayanan bukan cari hidup, tapi hidup untuk melayani. Cuma ya kelewatan aja kalau pelayanan dari kasih makan. Jangan dong kelewatan namanya. Kalau kelewatan kan muternya jangan. Jadi kamu kayak kan itu soal pelayanan kedua. Sebelum saya menikah dengan istri saya ada pelayanan rehabilitasi, nanti mau keluar anak-anak dengan fasilitas rumah 2000 meter. Ada 10 kamar, satu kamar bisa 10 orang. Dan di daerah elit pinggir danau Sunter. Saya jadi direktur di tempat. SD nggak tamat, tapi ngajar programnya sama. Saya bukan dari akademik, tapi dari hasil pelayanan yang saya kerjakan, gelarnya harusnya S3. Saya nggak punya gelar itu, tapi saya punya pelayanan itu. Dan pelayanan itu Tuhan yang kasih. Amin. Dan setelah saya menikah dengan istri saya ajak dia tinggal di situ, dia bilang, mau dia. Bagaimana? Istri saya bilang, saya mau bangun keluarga, rumah tangga sendiri. Saya susah sih karena stres, depresi, narkobaan dulu. Dalam hati di gua juga stres, stres. Jadi gimana? Saya ikut dia atau saya tetap di rehab? Nah, ini rehab atau ikut dia? Ikut dia. Istri, keluarga, bukan pelayanan nomor 1, keluarga. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 baru pelayanan. Amin. Maka saya harus check out dari rehab. But I don't have money in my pocket, in my wallet. Paham kan? Semoga nggak ada yang paham. Biar nggak mau. Terus saya pelayanan rehab sekian tahun, uangnya dari dia untuk dia. Saya cuma beli handphone jebol ke Nokia pertama saya. Begitu bunyi caranya. Nggak boleh. Akhirnya kita berdua cari tempat, akhirnya dapat di sini. Teman saya bilang, Pak Jiki lagi cari tempat, pakai aja, saya punya tempat. Saya bilang, maksudnya apa? Pakai aja Pak Jiki, udah gratis. Anak Tuhan nggak boleh gratis aja. Amin. Saya bilang jangan kasih gratis. Pak Jiki bisa bayar berapa? Terserah mau minta berapa. Ya udah, untuk Pak Jiki sekian. Dikasih gratis nggak mau, begitu dikasih harga micin. Ayo, taruh kepala langsung. Gimana? Baru saya bilang sama dia, tolong ya, itu nanti saya cicil. Pokoknya setahun cicil. Anak satu Jojo keluar. Kalau lahir mah keren, Jojo lahirnya di rumah sakit ASI, rumah sakit selebritis, di situ si Jojo lahirnya. Amin. Cuman bayar kontrakan, nyicil. Ada yang tahu saya buka di hasil. Sampai akhirnya apa? Kita beli tempat itu. Belinya dari mana? Istri saya. Atau ditelepon sama paman-paman dari kampung. Dia bilang, kami jual tanah ini bagian untuk bagian papamu nih, aku kasih ke kamu. Dia bilang, biasanya gue ditinggalin, gak pernah dapet. Makanya lo karena lo nikah sama gue. Loh, bukti kan? Waktu itu masih gak dapet ya. Dicek semuanya sama paman semua. Kalau jual-jual tanah, udah itu tanah itu disiapkan mereka. Satu kali mereka jual dikasih. Kalau dikasih, dia dapat uangnya lumayan, akhirnya beli ini. Begitu beli, dia bilang, gue jualin bayarin, enggak, es kudu gue jual juga.
dasar rugi. Jual juga istri, akhirnya beli rumah ini, unit ini. Begitu beli unit ini, kan anak semakin gede. Kan ada firman Tuhan, pancangkanlah kemah patokmu, lebar ke kanan dan ke kiri. Saya bilang, Tuhan, boleh nggak punya rumah yang lebih gede lagi dari sini? Tuhan nggak respon. Sampai saya malu kalau kasih tahu teman masih di sini. Pendeta gue internasional, ini rumah di sini. Malu, sombong, saudara. Akhirnya saya bertobat. Sampai akhirnya ada orang mau kasih saya rumah di Sumur 1,5 M, mau bangunin rumah. Istri saya bisa cemburu, gagal. 1,5 M dia tolak. Kenapa? Karena dia takut yang ngasih ntar nyantol ke gue. Berarti buat dia lebih baik gue daripada rumah satu. Gimana saya berdoa Tuhan ngomong seperti Tuhan ngomong kabar. Jadi kali dengerin suara istrimu. Wah, saya bilang, thank you Tuhan, thank you ya sayang. Tuhan ngomong kepada kamu, Tuhan ngomong ke saya melalui kamu. Ya, makanya dengerin Tuhan, nggak selalu kan. Tapi nggak selalu itu kan mau bicara. Wah, selalu nggak ya. Nah selanjutnya apa? Akhirnya cuma belajar sampai akhirnya terjadi perubahan dari tempat sini, pengurusan. Terus apa? Jadi tempat ini. Setelah jadi tempat ini, ditawari untuk dipakai. Sebenarnya aku berkati di tempat ini, dan aku bukan cuma sekarang berkati, harus jadi berkati. Sederhana, tetapi itu cara Tuhan. Jika Tuhan bisa kerjakan hal ini dalam hidup saya, dia bisa juga kerjakan dalam hidup saudara. Mungkin dengan versi yang lain, dengan kapasitas yang berbeda, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Nah, yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Dan saya kan bilang khotbah di sini kan selalu saya duduk gitu. Karena kalau kita mau sehat, jangan kita dulu yang ngomong. Kita juga mesti duduk diam, dengerin yang lain juga khotbah. Haleluya. Amin. Supaya bisa ada kita juga dikuatkan kembali. Selanjutnya, ini yang terakhir. 1 Tawarik 4 ayat 10. Ya, ini kan lagu mars kita. Amin. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesulitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya baca kitab Tawarikh ini, kadang-kadang boring, saudara. Bagaimana nggak boring, saudara? Yang dibaca cuma silsilah. Kalau saya baca dari silsilah Yabes nih, dari ayat 5 saya baca Asyur bapak Tekoa mempunyai 2 istri, yakni Hera dan Naara. Naara melahirkan baginya Abusan, Haifer, Temeni, dan orang Ahas tadi. Itulah anak-anak Naara. Apa aku baca itu? Anak-anak Hera ialah Seret, Yisohar, dan Etna. Kos memperanakan Anu, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harun. Untuk apa? Wahid. Tapi ayat 9, Yabes dalam keturunan itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Maka Yabes berseru dan diberkati Tuhan. Artinya yang lainnya itu, kisah-kisah itu, Tuhan bilang sama saya, Jack, semua silsilah keluarga yang tercatat di dalam kitab suci
itu hasil karya saya. Jadi jangan boleh baca itu. Dia mau semua yang diselamatkan, semua keluarga yang ada di dalam silsilah kerajaan surga tercatat. Jangan boleh baca. Kenapa? Karena namamu juga sekarang tercatat di surga. Haleluya. Amin. Amin. Dan selanjutnya yang saya dapat apa? Di tengah keluarga Yabes, kakak-kakak yang lain itu tidak seperti Yabes. Kenapa? Karena mereka hidup dari kesalahan kedua orang tuanya, sehingga berkati kakaknya. Tapi Yabes dia lebih dimuliakan. Kenapa? Karena dia berani terobos itu. Dia datang kepada Tuhan untuk dia berdoa. Dia meminta dengan berani. Kiranya engkau memberkati apa yang ini dan memperluas daerah. Dan kira tangan menyertai pemerintah dan para masyarakat kesakitan tidak menimbang dan Allah mengabulkan doa permohonan itu. Artinya orang tua saudara mungkin bisa salah, orang tua saudara mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kesalahan orang tua tidak lagi menjadi kesalahan saudara. Yang penting saudara datang kepada Tuhan dengan iman, minta kepada Dia, pasti Dia berkati saudara. Haleluya. Tuhan Yesus terbaik. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Minta kepada Tuhan dalam fokus. Jangan luas daerahku. Yang sudah ada pada umatmu di depan, boleh berbicara dan menerjemahkannya lebih spesifik lagi sesuai dengan kapasitas kemampuan setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kemampuan ilahi ada di dalam setiap jiwa umatmu di depan ini. Kami mempunyai jiwa yang selalu diperbaharui dan firman-Mu memperbaharui setiap jiwa. Terima kasih Bapak di surga. Engkau mempunyai panggilan yang khusus kepada setiap kami. Dan Engkau memberkati kami. Dan Engkau mau agar kami bisa menjadi berkat. Dan terima kasih untuk perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah dan keselamatan. Terima kasih untuk keluarga dan rumah tangga. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk usaha bisnis pekerjaan. Dan terima kasih untuk semua yang baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan firman-Mu bahwa kami berhak untuk menerima semua janji-janji. Bersama kami Bapa setiap hati dan pikiran kami. Kami sungguh hati bertobat kepada-Mu sehingga kami boleh menjadi milik Kristus Yesus. Yesus ada di dalam setiap hidup kami. Roh Allah permanen tinggal di dalam kita. Terima kasih
radikal. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga untuk rekan sahabat hambamu, Bagi Pronto, Ibu Eni, Pak Hans, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, usaha bisnis, keluarga, rumah tangga, kesehatan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Makasih berkat yang sama menjadi bagian hidup kami semua yang tempat ini. Pengurus yang ada dan berkati. Tahun politik ini biarlah juga Tuhan melindungi. Kami akhirnya percaya pemimpin yang dari Tuhan lah yang akan memiliki bangsa yang terbaik. Terima kasih. Pujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Akan kehadiran dengan kepada dan terima berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurah wakilnya segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyertai kepada wajah dan memberikan kau kasih karunia. Kau senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan, kekuatan kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini. Dia dari saat kita kali menjemput kita. Dia akan dunia bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya berkat Tuhan bersama saya. Amin. Tuhan Yesus dan Pak Wali bersama dengan keluarga yang berangkat ke Solo malam hari ini. Bersertai mereka dan bungkus mereka dari kuasa dari Yesus, menjaga mereka dari segala kecelakaan, menjaga mereka, menjaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Pergi dan kembali tetap dalam perlindungan Tuhan, amat Tuhan permuliaan apa yang mereka kerjakan di sana telah menjadikan yang berhasil. Kendaraan kembali dan terbungkus dengan kuasa dari Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Saya percaya berkata bersama saya. Amin. Tuhan memberkati.